Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terkait ledakan yang kembali terjadi di kilang minyak Balongan Pertamina. Warga setempat yang masih trauma pun memilih bertahan di pengungsian. Hingga siang tadi, asap tebal masih menyelimuti kawasan kilang minyak Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Diduga api kembali berkobar lantaran sisa minyak yang tertutup kembali tersulut. Akibat kepulan asap yang kembali membesar, ruas jalan yang sempat dibuka kembali ditutup. Masyarakat yang berada di sekitar kilang minyak diimbau agar tidak panik. Sebelumnya pada Kamis malam kemarin, ledakan kembali terjadi dan api kembali berkobar. Diduga ledakan berasal dari salah satu tangki di area kilang. Karena tadi kemarin ada ledakan lagi, biasanya jadi perintah pimpinan harus ditutup dulu. Sampai kapan ini ditutup? Sampai normal ini. Iya, sampai normal. Berarti ini jalan Indramayu Cirebon ditutup lagi? Iya, saya dilimpahkan ke sana, dialihkan ke sana. Nah, yang boleh lewat sini hanya untuk karyawan? Pertamina yang punya kepentingan. Oh, yang nggak punya kepentingan nggak boleh? Iya, yang punya kepentingan untuk nganuin ini, kebakaran tadi. Hingga saat ini upaya pendinginan masih terus dilakukan oleh tim gabungan pemadam kebakaran agar api tidak merembet ke tangki lainnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ratusan pengungsi dari Desa Balongan dan Majakarta masih bertahan di posko pengungsian Gor Bumi Patria, Indramayu, Jawa Barat. Meski tidur beralaskan matras seadanya dan semakin banyaknya pengungsi yang datang, sebagian warga tetap memilih mengungsi lantaran trauma. Ya trauma ya masih tetap ibaratnya kayak kaget takut kayak kemarin pas pertama tuh mas. Namanya juga kita kan warga Wisma Jati yang langsung pas depan banget, jarak berapa meter doang gitu ibaratnya. Terus lagi gendong-gendong anak itu juga ibaratnya kan berhati-hati, pakai baju juga seadanya, barang-barang kan dibawa apalagi HP, ibaratnya mau rumah nggak dikunci nggak apa udah nggak peduli, yang penting nyelamatin diri. Saat ini sejumlah warga yang tersebar di berbagai lokasi pengungsian berharap pendinginan cepat selesai agar mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pemalakan kepada sopir truk terjadi di Jalan Lintas, Sumatera Barat. Video pemalakan sopir truk ekspedisi viral usai diunggah di media sosial. Bagus kau sikit. Mati kau sikit. Kecil nih bang. Mau ngasih kau nggak? Mau bagus kau sikit. Video pemalakan yang terjadi di Jalan Lintas di perbatasan Sumatera Utara, Sumatera Barat viral di media sosial setelah diunggah korban pemalakan. Ini pemerasan ya. Bukan memang pemerasan. Peristiwa yang terjadi pada 31 Maret 2021, sopir ekspedisi dihadang oleh sejumlah pria yang meminta sejumlah uang. Bahkan salah satu pemalak marah karena uang yang diberikan sopir dianggap kurang. Khawatir dengan keselamatan dirinya, sopir truk kemudian memberikan lagi sejumlah uang. Atas kejadian di Muaras Bumi. Usai video pemalakan viral di media sosial, polisi kemudian memburu pelaku pemalakan. Para pemalak kemudian ditangkap polisi dari Polres Mandailing Natal. Usai ditangkap, polisi kedua pemalak membuat video pernyataan permintaan maaf di depan ruang reskrim dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya berkelakuan sebagai pemeras supir truk di Muaras Bumi. Saya di rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kaca rumah Slamet Ma'arif pecah usai dilempar orang tak dikenal yang terekam kamera pengawas. Rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif yang berada di Harjamukti, Cimanggis dilempar orang tak dikenal. Sebelum melempar, 4 orang yang berboncengan melewati rumah Slamet Ma'arif dan kemudian memutar balik. Usai memutar balik, salah satu pelaku melempar batu ke arah rumah Slamet Ma'arif. Akibatnya salah satu jendela rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 pecah berantakan. Peristiwa pelemparan terjadi dini hari, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat.
Usai melapor polisi, barang bukti batu yang ditemukan telah dibawa polisi. Teror pelemparan oleh orang tak dikenal sudah 3 kali terjadi. Satu batak konblok itu satu, dan itu 0159 persisnya. Batu itu nggak masuk ke dalam ya Pak? Enggak, jatuh ke sini kan ada teralis ya, jatuh ke sini, dan nggak sekeras yang pertama dulu, gitu. Soalnya motornya sambil jalan sambil lempar. Pihak kepolisian masih belum memberikan pernyataan terkait kasus ini karena masih diselidiki. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi lebih lengkap, sudah terhubung bersama kami Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Bapak Slamet Ma'arif. Selamat sore, Pak Slamet. Oke. Ya, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Slamet, bentuk teror seperti apa yang Anda terima, Pak? Iya, ini bentuk terornya sama dengan pertama dan kedua ya. Bentuknya pengerusakan. Jadi kalau yang pertama itu pengerusakan rumah, 2 kaca jendela dihancurkan dengan 2 buah batu oleh 4 orang dan 2 kendaraan motor. Kemudian teror yang kedua pun sama. Nah, yang kedua yang dirusak adalah mobil ya, di garasi saya. Mobil kaca depannya dipecahkan, kemudian spion dirusak, kemudian bodi mobilnya dicat pilok warna merah seperti darah. Nah, yang ketiga juga sama, kaca jendela yang dilempar dan pecah, cuman hanya 1 kalau ini, kaca jendelanya tidak 2. Nah, itu bentuk-bentuk teror yang kita terima sampai dengan hari ini. Baik, kemudian itu artinya sudah 3 kali terjadi. Berapa lama jarak kejadian yang pertama, kedua, dan ketiga, Pak Slamet? Iya, yang pertama itu tanggal 18 Februari ya, 2020. Kemudian teror yang kedua itu tanggal 6 Desember tahun 2020. Dan yang ketiga adalah kemarin, tanggal 1 April. April mobil. Jadi kira-kira 7 bulan, kemudian 4 bulan ya. Yang terakhir 4 bulan. 4 bulan terjadi teror lagi. Begitu. Ketiga-tiganya dilakukan secara berkelompok atau ada yang perorangan, Pak? Mungkin Anda mendapatkan data atau visual dari CCTV seperti apa? Semuanya berkelompok ya, minimal 4 orang ya. Jadi waktu yang pertama tetangga yang melihat karena belum ada kamera CCTV, 4 orang dengan 2 motor juga sama. Nah, kemudian yang kedua juga dari CCTV kita bisa dapatkan 4 orang juga. Nah, yang ketiga juga 4 orang. Jadi semuanya berkelompok, minimal 4 orang. Eksekutornya 4 orang. Kalau yang di luar arena rumah, lingkungan rumah sih kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas eksekutornya yang ditangkap dari kamera CCTV itu semuanya 4 orang. Dan modusnya sama, jamnya hampir sama. Jam 3 kurang, jam 2 kurang. Sekitar jam situ. Kemudian yang kedua, yang ketiga sama-sama menggunakan penutup kepala ya, kemudian pakai sarung tangan. Nah, yang ketiga pun kemarin pakai helm semuanya 4-4-nya ya, kemudian bajunya gelap, pakai motor, kemudian melempar langsung melarikan mobil. Dan 3-tiganya tidak ada yang meninggalkan identitas, meninggalin KTP, ninggalin ijazah, atau ninggalin foto, nggak ada semuanya. Rapi mereka. Baik, kalau melihat dengan pola yang sama begitu ya Pak, ketiga penyerangan ini, apakah ada Bapak bisa menduga begitu Pak, siapa pelakunya begitu? Nah, ini yang sangat kami harapkan dari pihak kepolisian untuk bisa mengungkap ini semua, supaya kita tidak terlalu menduga-duga, sebab kita agak bingung juga. Kalau urusan pribadi, saya bukan seorang pebisnis, sampai saat ini tidak punya urusan pribadi dengan siapapun. Saya hanya sekedar guru ngaji. Kadang saya berpikir, ya masa ada murid yang musuhin sampai rusak rumah gurunya. Kadang berpikir begitu ya. Kemudian saya juga bukan seorang pejabat yang sedang bersaing untuk satu jabatan, tidak juga begitu. Nah, saya kan hanya Ketua Umum PA2 yang selama ini memang mengkritisi pemerintah ya, ketika ada hal-hal yang harus kita kritisi kan begitu. Dan sekarang sedang cooling down. Artinya kita tidak ada gerakan sama sekali kan untuk saat ini. Jadi ini yang membingungkan kita semua. Oleh karenanya kita sangat berharap ini bisa diungkap semua. Mudah-mudahan yang ketiga ini sangat jelas, CCTV-nya, motornya juga terlihat. Kemudian ada beberapa kejadian setelah peristiwa juga kemarin sudah dibawa oleh pihak Polres Depok untuk dilihat
ada 2 peristiwa yang agak janggal setelah kejadian, ya, dibawa juga rekaman CCTV-nya. Ya, kita berharaplah ini bisa diungkap, dan saya sendiri sebetulnya agak bingung sebagai warga negara yang punya hak untuk dilindungi keamanannya. Nah, kalau 2 kali kejadian kemudian terulang yang ketiga, saya harus kepada siapa lagi minta perlindungan? Tapi semuanya sudah kalau dilaporkan tidak diungkap gitu. Ya. Halo? Iya, Pak Slamet, tapi semuanya sudah dilaporkan, Pak, ya? Artinya Iya, sudah yang ditangani. pertama, kedua resmi saya laporkan ke Polres Depok. Yang ketiga ini secara resmi belum saya laporkan, saya masih mikir-mikir ya. Tetapi secara personal saya sudah lapor ke Kapolres ya via WA. Kemudian pagi harinya dari Polsek dan Polres juga sudah olah TKP. Ya, jadi saya ke Kapolsek, ke Pak Kapolsek ngasih kabar, ke Babin Kamtibmas ya, kita ngasih kabar. Kemudian udah olah TKP dan barang bukti batunya juga udah dibawa, udah diidentifikasi sama Polres Depok. Artinya sudah ada penanganan. Ya mudah-mudahan ini bisa segera terungkap. Baik, Karena mudah-mudahan bagaimanapun ada titik terangnya, Pak Slamet Ma'arif, dan kita menunggu atas kejelasan kasus ini. Terima kasih, Pak Slamet Ma'arif. Sebentar, kepada pihak kepolisian, jadi di rumah saya itu ada anak kecil, ada perempuan istri yang dengan teror ini secara psikis itu terganggu, oleh karenanya betul kita minta segera diungkap ini semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Ma'arif, selamat sore. Sama-sama. Ya pemirsa, Detesemen Khusus 88 menangkap 2 terduga teroris di Tulung Agung dan Nganjuk, Jawa Timur. 2 teroris yang ditangkap diduga terkait dengan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pekan lalu. Detesemen Khusus 88 menangkap 2 terduga teroris di Tulung Agung dan Nganjuk, Jawa Timur. Terduga teroris berinisial AM 25 tahun ditangkap di Dusun Kentingan, Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dan Nanang Masuri 44 tahun ditangkap di Dusun Ngipik, Desa Tenggur, Kecamatan Renjotangan, Kabupaten Tulungagung. Nanang ditangkap di Tulungagung pada Selasa sekitar pukul 14 dan selain tersangka, polisi ikut membawa menantu, anak perempuan, dan cucunya. Berdasarkan keterangan mertua, Nanang lebih banyak beraktivitas di Blitar untuk menggarap sawah dan usaha angkutan truk. Sebelumnya, Nanang pernah bekerja di Korea Selatan selama 8 tahun. Polisi menyita barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan dari kediaman Nanang, sementara dari kediaman AM, polisi menyita buku fikih jihad. Menurut polisi, keduanya merupakan anggota Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Kedua teroris tersebut merupakan jaringan kelompok radikal JAD. Motifnya tujuannya adalah untuk melakukan amalia. Dan saat ini masih dilakukan pengembangan dan pendalaman oleh teman-teman Densus 88. Ya, keduanya indikasinya melakukan amalia di Jawa Timur. Dan itu ada hubungannya dengan bom Makassar kemarin? Kaitannya ada. Kedua terduga teroris ini diduga akan melakukan aksi teror di wilayah Jawa Timur. Polisi juga menyebut keduanya terkait dengan bom bunuh diri di Makassar. Dari Tulung Agung dan Surabaya, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Hari Tambayong, iNews melaporkan.